Relokasi Pasar Johar membara. Obongan lur, relokasi Johar. Astagfirullahaladzim. Iki gone kenapa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillah, semoga saudara-saudara kita sabar dan ridho atas ujian dari Allah ini ya. Ini adalah gambar Pasar Johar yang lama ya, 6 tahun lalu juga terjadi kebakaran ya. Ini jadi sebelumnya pasar lama ini terbakar 6 tahun yang lalu, kemudian akhirnya dipindah di relokasi Pasar Johar yang dekat Masjid Agung tadi, yang akhirnya tanggal 2 Februari kemarin juga terbakar. Ini adalah gambar Pasar Johar yang terbakar 6 tahun yang lalu ya, Bismillah. Ini semuanya habis terbakar ya. Jadi mereka hanya mendapatkan ganti rugi per lapak 2.400.000. Ini kebakaran yang 6 tahun lalu di Pasar Johar lama ya. Sangat menyedihkan dan mengerikan sekali ya, Bismillah. Kasihan sekali para pedagang yang ada di pasar itu, dan mereka cuma bisa pasrah. Akhirnya mereka mau dipindahkan di relokasi pasar. Nah, saat ini Pasar Johar yang lama tadi sudah dibangun bagus ya, Bismillah, sudah jadi ya. Ini sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi juga Pasar Johar lamanya. Jadi sebelum terbakarnya relokasi Pasar Johar di Masjid Agung, sudah ada himbauan untuk para pedagang untuk pindah ke pasar baru Pasar Johar yang ini ya. Tapi para pedagang banyak yang menolak karena harga sewa dan harga belinya cukup mahal. Kemudian bagi para pedagang buah ya yang berat-berat itu ya barang dagangannya, malah dialokasikan ke lantai 4. Ini adalah relokasi Pasar Johar Masjid Agung sebelum terbakar ini ya, gambar relokasi yang Pasar Johar di Masjid Agung ya. Jadi mereka sudah mengemukakan bahwa mereka sudah ada himbauan untuk pindah ke pasar yang baru. Tapi mereka menolak karena mereka merasa kalau dagangannya berat dipindah ke lantai atas sangat menyulitkan mereka untuk mengangkut dagangan mereka ya. Jadi nambah biaya juga ya. Dan banyak yang malas untuk belanja di lantai atas ya. Ini adalah lapak-lapak gerabah yang habis terbakar ya. Ini yang digambar relokasi Pasar Johar ya. Jadi para pedagang kemarin mengaku memang sebelumnya sudah ada masalah seperti itu sebelum terbakar. Jadi mereka pun menganggap hal ini ada kesengajaan pembakaran pasar ya.
menurut pengakuan para pedagang ya. Jadi yang belum ada sebagian yang direlokasi pasar itu ada yang belum terbakar juga. Mereka pun juga sudah bersiap-siap mengurangi barang dagangan mereka karena khawatir suatu saat akan terbakar atau dibakar juga. Itu menurut penuturan para pedagang kemarin ya. Jadi mereka sudah pasrah ya. Mereka juga bingung karena kalau memilih kembali ke pasar Johar yang sudah diperbaiki ya, pasar Johar yang baru, mereka juga tidak sanggup membayar sewa atau membelinya lagi, dan lapaknya juga sangat kecil, hanya berukuran 2 kali 2 meter, sedangkan barang dagangan mereka banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu ya bro siswilah, kejadiannya sesungguhnya hanya Allah yang tahu ya. Pasar tersebut dibakar atau sengaja dibakar atau memang terbakar ya. Tapi banyak para pedagang yang menganggap ini adalah hal yang biasa agar mereka mau pindah ke pasar yang baru. Hanya Allah yang tahu jika memang pasar itu dibakar dengan sengaja oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas perintah pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab pula, maka semoga mereka mendapatkan hidayah bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah ya. Meskipun saat ini di dunia mereka tidak mendapatkan balasannya, mereka bisa santai-santai, tapi ingat ada pertanggungjawaban kelak di akhirat ya, yang akan diadili oleh Allah langsung apa yang telah mereka lakukan ya. Mereka telah menyengsarakan banyak orang ya, telah membunuh mata pencarian banyak pedagang, sehingga semua itu pasti ada keadilan dari Allah ya. Himbauan saya untuk para pedagang, yang pertama hanya yang kita bisa lakukan adalah ridho dengan ujian dari Allah ini, ridho dengan takdir yang Allah berikan ya. Semua dikembalikan pada Allah, husnudzon pada Allah. Mungkin ini adalah salah satu jalan terbaik agar kita mengingat Allah kembali, agar kita membersihkan rezeki kita dari hal-hal yang haram ya, maupun buruk seperti riba ya. Dan pokoknya kita berusaha untuk sabar, ridho, dan terus berusaha untuk memperbaiki ibadah kita dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan mengganti apapun yang telah hilang dari kita dengan kebaikan-kebaikan yang sangat berlimpah di luar dugaan akal manusia ya. Dan kita harus yakin itu agar keimanan kita semakin kuat. Insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik yang kita punya saat ini ya. Oke bro siswilah, semoga kejadian ini bisa kita ambil hikmah dan ilmunya, dan semoga siapapun yang terlibat dalam kebakaran tersebut, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, memberikan hidayah dan inayahnya, serta membuat kita semakin menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.